Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta sepak bola. Kita jumpa lagi di channel 415 Activity. Channel pemula yang membahas tentang sepak bola dan usaha pakaian second. Informasi apa saja yang akan kita ulas kali ini di dunia sepak bola. Langsung aja kita simak tayangannya, dan buat teman-teman yang belum support, jangan lupa support channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama 415 Activity bersama saya Eri. Ini teman-teman, kali ini kita ngobrol-ngobrol soal ini teman-teman ya. Pasca kekalahan timnas Indonesia dari timnas China di kualifikasi Piala Dunia Grup C di round 3 ya. Aduh, banyak cerita yang berkembang teman-teman ya. Setelah pertandingan ya, akhirnya kita harus terima kalau bahwasanya kita kalah dengan skor 2-1 teman-teman, skor 2-1. Tapi terlepas dari itu, banyak juga kan ini pembicaraan di media-media sosial yang ini banyak. Contohnya seperti susunan pemain yang diturunkan pada babak pertama. Dan saya juga setuju sih teman-teman, juga setuju. Nah, saya juga heran loh, kenapa susunan pemainnya seperti itu ya. Padahal waktu main Bahrain itu kita mainnya bagus dengan susunan pemain yang ada dari awal babak pertama. Ya cuman minus dari Jordi Amat yang cedera. Ya seharusnya seharusnya tempat itu kalau ada pergantian harusnya cuman paling ganti Jordi Amat dengan Jordi Amat dengan Rizky Ridho. Itu udah benar kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu sih penilaian pelatih gimana. Tapi ya saya agak aneh juga loh. Kayak Tom Hei itu disimpan. Asnawi dipasang jadi kapten selama 46 menit. Ya bukan ini sih. Ya Asnawi juga determinasi ininya juga nggak jelek-jelek amat. Cuman nggak tahu ya. Menurut saya, nggak tahu penilaian teman-teman ya, menurut saya Asnawi kurang agak kurang efektif ya. Banyak hilang bola, banyak umpan yang nggak sukses. Tapi nggak tahu juga ya penilaian pelatih bagaimana. Tiba-tiba main 86 menit jadi kapten, yang sebelumnya kapten kita udah dipegang sama J Itzes. Tapi nggak ngerti juga kenapa begitu. Kalau seandainya menurut saya, susunan pemain itu nggak berubah waktu main lawan Bahrain, tetap sama. Saya rasa hasilnya bakal beda. Kita mungkin nggak kalah di pertandingan tersebut. Tapi nggak tahu lah kenapa jadi seperti itu. Susunan pemain jadi dirombak. Jadi kita juga ikutan bingung lihatnya kan. Buktinya tuh contohnya ketika terjadi pergantian pemain di babak kedua, main kita udah lebih bagus, jauh lebih bagus mainnya di babak kedua setelah Tom Hei masuk. Dan kayaknya coach Sintayong juga telat masukin si Arhan. Bukti nyatanya kan itu setelah Arhan masuk, kita punya variasi lagi serangan melalui throw-in lempar jauh. Ini lempar jarak jauh kan, lemparan jarak jauh. Nah itu buktinya juga membuahkan hasil kan dari gol yang dicetak oleh Tom Hei. Jadi nggak tahu kenapa begitu. Dan sebagai fan dari timnas ya, kita cuman berharap kedepannya coach Sintayong nggak lagi rombak pemain ya, nggak lagi eksperimen, nggak lagi bereksperimen. Karena susunan pemain tuh yang waktu lawan Bahrain dan susunan pemain yang di babak kedua lawan China itu bagi saya udah terbaik. Ya sekali lagi kita cuma bisa ngomong, cuma bisa menilai, tapi keputusan semua kan di tangan pelatih kepala coach Sintayong. Ya kita hanya dukung, mudah-mudahan ke depan timnas mainnya lebih baik lagi, bisa
memetik poin maksimal dan bisa mencapai target, ya seenggak-enggaknya bisa finish di urutan ketiga atau keempat di akhir penyisian grup C nanti. Seenggak-enggaknya bisa lolos. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat kelima dengan selisih poin dengan poin 3 poin. Cina di peringkat ke-6, poinnya juga 3. Kemudian peringkat 2 sampai peringkat 4 itu punya nilai sama 5 poin. Ya ini, semoga kita bisa maksimalkan kan di bulan November dan tahun depan ketika babak lanjutan penyisian babak ketiga grup C ini. Ya semoga begitu tuh. Tapi setelah laga ini banyak juga berita-berita berkembang, ada yang bikin kesel, ada yang ini, apalagi ini nih pengikut-pengikutnya atau fan-fannya dari timnas Bahrain nih, masyarakat ini, warga-warga negara Bahrain ini banyak ini. Ada satu konten kreator itu nama akunnya No Aimi 9. Waduh, itu ininya dia bikin konten di akun Instagramnya itu, saya rasa itu udah berlebihan, udah menghina juga. Dia ngetawain skor waktu babak pertama kita ketinggalan 2-0. Yang jadi masalah itu pakai background lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kacau. Saya dapat ininya kan, saya coba buka-buka. Ya kayaknya ininya masih aman sih, Instagramnya masih aman. Mungkin belum semuanya bergerak ya netizen kita. Instagramnya masih ada. Saya udah bisa cek tadi. Kalau teman-teman mau bersilaturahmi itu ke akunnya ini langsung aja tuh, nama akunnya Anoaimi 9 Anoaimi 9. Dan seperti yang di video berikut ini, video berikut ini konten dia melecehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua tuh ini, banyak juga yang bahas soal gaya bermain timnas China. Memang timnas China babak kedua itu memang ini sih, banyak drama yang mereka lakukan. Terlepas dari, bukan kita mencari kambing hitam ya, terlepas dari kekalahan kita 2-1, tapi cara main ini juga ini sih, juga agak betul. Ya juga ini sih, juga adik kakak sama ini kayaknya, kayak Bahrain ini. 11-12 cara main mereka, kebanyakan drama. Kadang mereka yang melanggar, mereka yang mancing-mancing, mereka yang ngamuk-ngamuk. Banyak terjadi clash kan di lapangan. Dan padahal mereka yang ini, yang pelanggaran. Malah mereka yang ini, yang ngajakin ini, yang malah ngamuk kan. Ngamuk sama pemain timnas. Kayaknya ini mereka memang sengaja pancing-pancing main timnas. Belum lagi nanti itu si kuncir, yang si kuncir itu yang rambutnya panjang itu. Nah itu ini juga ini juga gimana, sering guling-guling nggak jelas. Kalau untuk kepemimpinan wasit kali ini kepemimpinan wasit bagi saya udah baik sih, baik. Kepemimpinan wasit gak ada masalah. Cuman ini drama pemain China ini yang ini. Ada juga supporternya juga ini. China ini supporternya juga gak jelas juga. Mereka melarang supporter timnas yang jumlahnya hanya sedikit untuk memasang banner. Mereka rame-rame itu nunjuk ke arah tempat duduk, tribun tempat duduk pendukung timnas supaya nurunin banner yang terpasang. Nggak ada rasa ininya sama sekali. Mereka jauh di bawah kita kalau untuk urusan supporter kita nggak pernah bikin begitu. Supporter kita selalu sambut supporter lawan dengan baik selama ini. Ya walaupun
di liga lokal supporter kita sering terjadi pergesekan kan. Tapi untuk pertandingan internasional nggak pernah loh supporter Indonesia ini bikin ulah yang bisa membuat negara kita malu. Mungkin itu karena kecintaan mereka kepada timnas, kecintaan mereka kepada negara. Jadi nggak seperti itu kan. Kalau supporter Bahrain, supporter timnas China, aduh, ini deh caranya kampungan. Mereka ribut di masalah bola tapi menghina lagu kebangsaan orang lain. Bahrain ini udah lakukan, supporter Bahrain ini udah 2 kali seperti ini kan. Waktu dulu stadion waktu lawan Jepang, mereka menghina lagu kebangsaan timnas Jepang. Nah sekarang salah satu konten kreator mereka bikin konten menertawakan kekalahan kita dengan background soundnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan lagi begitu juga China, timnas China begitu, nggak ada sedikit pun ramah, padahal mereka banyak di dalam itu kan. Ya supporter Indonesia nggak juga ini terlalu rame kan, aneh. Dan yang kabar yang lucu lagi ada juga teman-teman, kabar terbaru ya, Federasi Sepak Bola Bahrain. Nah ini lucu nih, ini lucu. Federasi Sepak Bola Bahrain mereka ingin venue pertandingan antara Indonesia versus Bahrain nanti yang sejatinya harus dilakukan di Indonesia, mereka minta dipindahkan venue-nya di luar Indonesia dengan alasan keamanan. Gak masuk akal kan, aneh, benar-benar aneh, gak masuk akal. Seharusnya kan ini kita udah bertandang ke negara mereka main dan gak ada masalah lah. Kok bisa-bisanya loh mereka ini bikin kepikiran ide buat mindahin venue pertandingan waktu mereka bertandang ke Indonesia, mereka minta dipindahkan. Kan aneh. Kalau semisalnya nantinya nih AFC mengabulkan permintaan Bahrain, nah ini aneh deh. Ini malah ini jadi lebih aneh teman-teman. Jadi kita ini bisa-bisa ini baru udah kelihatan itu konspirasinya, udah dugaan kita selama ini berarti benar. Mereka halalkan berbagai cara, gimana caranya bisa main di timnas, bisa main di Piala Dunia. Kan lucu, gak masuk akal, gak masuk akal. Apa yang mereka lakukan itu gak masuk akal. Bisa-bisanya mereka minta pindah venue pertandingan supaya dilaksanakan di luar Indonesia. Alasannya apa kan? Bilangnya demi keselamatan. Aduh, ini kayaknya mereka ini udah mulai ini tuh teman, udah mulai bikin drama, bikin ini seolah-olah mereka yang terzalimi, padahal mereka yang selalu bikin ulah. Dari supporter, menurut saya ya ada yang nggak beres waktu pertandingan Bahrain lawan Indonesia kemarin, dari keputusan wasit segala macam. Bagi saya, mata orang yang awam ini ya nggak beres gitu. Ya apapun itu mudah-mudahan ya jangan sampai terjadi venue pertandingannya dipindah. Ya itu aja sih. Pokoknya kalau kalau pertandingan lawan China kita harus akui kita kalah dari skor, dan kita juga harus dan harus mengakui kekalahan itu. Ya namanya ini ya kita kalah 2-1 kan. Karena kalau menurut saya ya kekalahan kita yaitu line up yang diturunkan oleh Coach Sintayong di babak pertama bikin kita mikir tuh, kenapa kok line up-nya begini. Aduh, beruntung di babak kedua ada perbaikan, timnas kita main, penguasaan bola pun secara statistik kita menang di babak kedua. Ya cuman udah terlambat kayaknya, karena itu menurut saya blunder dari Coach Sintayong. Tapi benar atau enggaknya ya nggak tahu kan, tergantung pendapat masing-masing. Tapi kalau saya pribadi nganggapnya Coach Sintayong salah. Coach Sintayong salah deh.
untuk salah ini, salah gimana ya, kebetulan lagi apes deh kayaknya. Sintayong apes tuh buat nentuin susunan pemain utama yang main di babak pertama. Ya mudah-mudahan ke depan jangan sampai terjadi lagi teman-teman ya. Karena itu udah pas. Sistem permainannya udah pas. Malik Rizaldi juga mainnya bagus. Tom Hay kita bisa tahu sendiri. Lini tengah tuh yang punya kreativitas, yang punya visi main yang udah matang ya Tom Hay. Kalau Ivan Jenner bagus, cuman karena masih muda kan, jadi ini belum terlalu stabil. Begitu juga Marcelino juga punya skill yang bagus, tapi ya itu Marcelino masih muda, masih butuh proses. Ya kedepannya mudah-mudahan jangan sampai eksperimen lagi. Jangan sampai eksperimen lagi, gonta-ganti susunan pemain, ngerombak susunan pemain yang jadi line up. Pokoknya kita sama-sama dukung teman-teman, kedepannya timnas kita bisa lebih baik, bisa maksimalkan game yang akan dilangsungkan di GBK. Pokoknya ini deh, kita doakan timnas sukses. Ya targetnya seenggak-enggaknya peringkat 3 atau 4 bisa diraih. Itu aja. Sekian dulu teman-teman obrolan kita kali ini ya. Obrolan tentang timnas pasca pertandingan lawan timnas China dan isu-isu yang berkembang, isu-isu aneh, isu-isu miring yang lagi berkembang di media sosial saat ini. Begitu aja teman-teman. Makasih udah pada nonton. Maaf ya kalau saya dianggap ini sok tahu atau ini, ya itu cuman pandangan saya pribadi, bukan ini. Ya itu namanya kita ini ya, pendukung timnas, kita punya pendapat masing-masing. Ya ada yang setuju, ada yang enggak. Ya saya mohon maaf kalau banyak bicaraan saya salah mungkin kan, dan tidak benar. Gitu aja teman-teman. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya dengan obrolan yang berbeda. Ya ini, pokoknya makasih banyak buat teman-teman yang udah support terus channel ini. Doain channel ini kedepannya bisa lebih baik dan lebih baik ya teman-teman. Itu aja. Terakhir ya saya nggak lupa selipkan sedikit doa buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat, bahagia selalu bersama keluarga, rezekinya berkah, lancar, dan sukses terus buat teman-teman. Oke teman-teman, makasih banyak udah mau nonton, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.